RBT TV Podcast Disa. Hai guys, sahabat RBT TV. Saat ini Jeng Dini berada di sekolah SMP Negeri 24. Itu tepatnya di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Nah, sebelum kita masuk, kita langsung aja deh masuk. Kita ikutin protokol kesehatannya. Assalamualaikum. Jadi sebelum kita nemuin kepala sekolah dan masuk, kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan cara ngecek suhu dulu. Ngisi buku tamu ya, Mbak? Enggak. Kepala sekolahnya ada ya, Pak? Ada. Kasih. Kamu cuci tangan dulu, Mbak. Ya, Mbak Ibu. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bapak udah di depan. Dari Hari Rakyat Benteng RBT TV, Pak. Nah, sekarang tadi kan kita udah dari depan, terus memang berniat menemui kepala sekolahnya. Kebetulan sebelah ini udah ada kepala sekolah SMP Negeri 24 dengan Bapak Tirta ya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Gini, Pak, kami mau minta izin buat berbincang-bincang atau ngobrol mengenai sekolah Bapak dengan Bapak sendiri maupun atau ada pembinanya ekstrakurikuler atau siswa yang berprestasi. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Boleh ya, Pak ya. Nah, kepala sekolahnya udah ngizinin nih. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui SMP 24, tonton terus sampai habis video ini. Hai sahabat RBT TV, nah seperti yang kalian tahu, saat ini kami sudah berada di sekolah SMP Negeri 24. Itu tepatnya di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Nah, di sebelah saya ini sudah ada siswa yang berprestasi, namanya Nani Zahara kelas 9. Kita langsung aja kenalan dengan Nanisnya. Halo Nanis. Halo, nama saya dari Zahara. Hobi saya bermain bola voli dan melukis. Nah, Nanis sudah punya hobi melukis dan bermain voli. Langsung aja kita tanya bagaimana prestasinya di sekolah ini, karena yang kita tahu kita dengar bahwa Nanis ini cukup berprestasi di sekolahnya. Nah, Nanis, panggilannya Nanis ya. Kalau prestasinya dapat juara berapa aja selama sekolah di SMP 24? Pernah dapat juara pas lomba kejuaraan. Dan itu pernah lomba melukis juara 1. Melukis sama yang PPKN ya. Terus dapat juga juara 1, juara 2 juga di kelas juga. Kemarin kan udah belajar daring ya, beberapa waktu ada COVID. Nah, sekarang udah masuk sekolah. Tiba-tiba udah ujian kelas 3 mau selesai SMP. Itu pembelajarannya terasa nggak bagi Nanis berbeda? Belajar di rumah sama belajar yang di sekolah. Kalau di rumah lebih kurang jelas. Nggak ada yang nanya, nggak bisa nanya langsung ya jadinya. Tidak bisa langsung. Pelajaran itu agak susah, itu dari salah kawan. Jadi banyak nggak enaknya ya kalau di rumah. Terus sekarang ini sekolah. Kalau sekolah kan udah ketemu nih sama teman-teman sama guru. Itu gimana? Apa namanya itu proses belajarnya di sekolah? Jelas, jadi banyak bisa bertanya langsung.
bisa temu kawan, bisa ngomong-ngomong, bisa tatap muka langsung sama gurunya ya. Terus berapa lama belajar di sekolah? Lama nggak sekarang waktu kamu ini? sebentar. Tapi langsung ini ya, langsung ngerti atau langsung ada tugas nggak dari sekolah kan cuma sebentar nih belajar berapa lama? Satu mata pelajaran berapa menit? Berapa mata pelajaran? Kalau sekali ada 4, ada sampai 6 mata pelajaran. Kalau satu mata pelajaran biasanya ada 2 jam, ada 1 jam. Kalau satu mata pelajaran itu 20 menit. Sedangkannya 15 menit. Sekarang udah berarti udah persiapan ujian ya. Nah, dengar-dengar kan kakak sendiri sekarang ujian nasional dihapuskan dikarenakan COVID. Itu seneng nggak? Kenapa nggak seneng? Karena Nggak enak aja ya. Nah, di sini Nanis cita-citanya jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? sudah bisa dirasakan oleh dua usia. Berarti motivasinya dari orang tua ya melihat kalau Nanis mau jadi dokter. Nah, sahabat RBT TV, tadi kan Nanis juga udah bercerita dia punya cita-cita menjadi dokter dengan dukungan dan motivasi dari orang tua. Sekarang kita lihat nih ada hobinya melukis dan bermain voli. Kita tanya langsung, itu hobi melukisnya dari kapan? Dari SD. Dari SD. Udah pernah mengikuti lomba sebelumnya kalau untuk melukis? Di SMP. Di SMP udah pernah lomba apa dulu? Tingkat apa? Di SMP. Di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Berarti Nanis udah mengikuti lomba melukis tingkat kecamatan. Itu juara berapa kemarin? Juara 1. Juara 1. Udah cita-cita mau jadi dokter, terus punya hobi melukis. Prestasinya juga ini udah pernah ikut lomba cerdas cermat ya? SD. Nah, untuk metode belajar sendiri gimana, Nanis? Apalagi COVID sekarang kan belajar di sekolah itu cuman sebentar. Pasti pembelajaran itu nggak maksimal dari sebelumnya. Nah, untuk Nanis sendiri biar mempertahankan prestasi itu gimana belajarnya di rumah? Belajarnya cari-cari pakai media sosial, internet tuh cari-cari informasi apa yang dipelajari di sekolah tuh diulangi lagi, dipelajari. Dan ada belajar sama kelompok nggak? ya, belajar. Berarti sama teman-teman di rumah ya, belajar kelompok kayak gitu. Banyak malamnya apa siang Nanis belajar? Siang. Pulang dari sekolah berarti. Berarti waktu bermainnya tidak terlalu banyak ya, apalagi sekarang Nanis sudah kelas 3. Ada nggak misalnya nggak tahu nih belajarnya nggak ngerti, langsung nanya ke gurunya bisa? Pernah? Iya. Langsung direspon sama gurunya berarti Nanis punya guru favorit dong di sekolah ini. Boleh kasih tahu guru favoritnya? Ibu Setio. Ibu siapa? Setio ngajar apa? Ngajar matematika. Nggak boleh Bu, ditambahin nilainya Bu. Karena punya suka kan cara belajar metode ibunya berarti ya. Lebih jadi ibu favorit di sekolah. Kenapa nggak mau jadi guru? Enggak. Karena Lebih tertarik ke dokter. Lebih tertarik dokter. Karena kalau guru itu ibu sudah jadi guru. Nah, kita harus lebih dari guru. Jadi guru. Berarti mau cari ini ya,
cita-cita yang lain selain guru. Nah, boleh kasih motivasi buat teman-teman di rumah yang biar semangat belajarnya. Dari Nani sendiri boleh kasih motivasi buat teman-temannya. Buat teman-teman belajar yang rajin gitu. Buat teman-teman belajar untuk menggapai cita-cita dan untuk membahagiakan orang tua. Kak, makasih ya Nanis ya udah ngobrol-ngobrol terus sharing juga tentang pembelajaran. Nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih ya. Itu tadi obrolan singkat kita, obrolan santai dengan Nanis yang siswa berprestasi di sekolah SMP 24. Nah, nanti selanjutnya kita tanya-tanya langsung kepada kepala sekolah SMP 24. Jadi tetap nonton sampai habis video ini. Nah, sahabat RBT TV, tadi kan udah ngobrol-ngobrol bersama siswa yang berprestasi. Saat ini di sebelah saya udah ada pembina ekstrakurikuler Pramuka SMP Negeri 24. Nah, di sebelah saya itu dari grogi Bapak Sugian Permana Putra. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak, Ya. di tengah pandemi saat ini ya Pak ya. Dengar-dengar Bapak ini pembina pramuka ya Pak, Ya. di SMP. Udah berapa lama Pak? Saya menjadi guru di SMP 24 ini dari tahun 2015. 2015. Berarti langsung Guru bantu daerah Bengkulu Tengah. membina Langsung membina pramuka karena saya udah KMD, kursus master dasar itu 2013 di Universitas Bengkulu. KML-nya saya waktu dari kabupaten kemarin itu tahun 2019. Kursus mayor lanjut untuk tingkat penggalan. Kalau di SMP 24 ini peminatnya banyak nggak Pak? Alhamdulillah kami ekstra pramuka di SMP 24 ini alhamdulillah cuma satu-satunya ekstra unggulan di SMP kami. Apalagi semasa Pak Tirta itu udah mendukung untuk ekstra pramukanya. Berarti siswa-siswi juga langsung bersemangat ya Pak? Iya, bersemangat, ya. Itu visi misi pramuka sendiri apa Pak? Visi-visi kami itu ibaratnya kami itu untuk menggalangkan karakter dan selain itu untuk membina prestasi karena sekolah kami kan baru sekolah satu atap kan. Jadi untuk berupaya untuk berprestasi sama dengan sekolah-sekolah besar. Lebih ini ya Pak ya, prestasi Iya. ini ya Pak. Nah, kalau dari awal sampai 2015 tadi ya Pak ya? Iya. Sampai 2021 perkembangannya gimana Pak sekarang? Alhamdulillah kalau semasa awal merintisnya memang peminat kan udah faktor muridnya juga sedikit. Alhamdulillah semenjak dari proses itu apalagi semasa Pak Tirta itu murid kan udah mulai tambah banyak. Dukungan juga ada, anak-anak juga termotivasi karena semangat sekolahnya kan untuk karena ekstra juga ya senang kita berbagi ilmu lah ibarat karena berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya kan sudah berangkat mana dikirim utusan Bengkulu Tengah. Jadi anak saya tularkan pada siswa saya. Itu udah berapa orang Pak anggotanya sekarang? Kami itu ada 2 item. Yang pertama itu karena kami K13 ada pramuka blok. Yang kedua itu ada pramuka reguler. Reguler itu membina khusus anak-anak yang memang memiliki prestasi yang untuk diandalkan untuk mewakili sekolah kami. Kalau yang blok itu Pak? Blok itu untuk penilaian karena K13 wajib. Wajib. Ya. Oh, yang satu wajib, yang satu Satu memang reguler untuk prestasi. prestasi ya Iya. Pak ya. Nah, udah dapat prestasi apa aja Pak selama ini? Alhamdulillahnya kami dari Penggalang itu kemarin terakhir kami itu prestasi 2019 itu mewakilkan Kabupaten Bengkulu Tengah mengikuti jambore daerah di tempat sekuning wakil Bengkulu Tengah. Itu nama anaknya Surya. Oh, jadi udah ini ya Pak ya? Ke provinsi. Ke provinsi ya Pak ya? Kebetulan mau ke Jamnasnya, ke jambore nasionalnya kan karena Covid itu jadi diundur. Tertunda sampai sekarang. Tertunda ya, sampai Pak? sekarang. Nah, untuk kegiatan itu Pak tertunda semua berarti Covid ini Iya. Pak? Untuk semasa ini aja kami udah 1 tahun ekstra pramuka tuh mungkin palingan saya memberi materi itu palingan disipkan dengan materi karena kebetulan saya guru PPKN palingan saya selipkan karena kan tidak boleh untuk melatih ekstra kan karena masih Covid. Berarti ekstrakurikuler ini masih jalan tapi berbeda ini aja ya Pak ya? Caranya yang beda. kemarin kan ngumpul-ngumpul ya Iya. Pak karena Covid ini diselipkan dari Iya, materi aja ya materi. Pak. Terus Pak masalah atau kendali pernah nggak Pak? Kendala masalahnya?
Kendala mungkin kami itu Sampai saat ini. sampai sekarang tuh kurangnya ibaratnya bantuan mungkin dari pemerintah kan, karena untuk pramuka itu kan memang sebagai sekarang kan udah masuk ke kurikulum kan. Iya. Nah, kami butuh bantuan dari segi peralatan misalnya. Karena kami sekolah kan sekolah baru mau berkembang kan, baru mau maju kan. Dari segi peralatan jelas kami itu kurang. Ada kurang. Ya, karena saya juga membina di tempat sekolah lain kan, jadi saya sadar sekolah ini kan memang butuh peralatan sebenarnya. Sedangkan anak-anaknya minoritasnya rata-rata mampu ibaratnya bersaing dengan anak-anak sekolah lain. Sudah ada ini nggak Pak? Apa namanya? Ajuan ke atas kayak gitu? Untuk sementara ini kami itu dari palingan bantuan dari dana bos, betul lah. Bantuan dari- Kalau untuk itu memang dari pemerintah tuh belum ada ibaratnya. Mau kita majukan memang belum ada. Dari Kuarcap juga memang kita dari pramuka itu kan ibaratnya kan dia itu kan ex luar dari pendidikan kan rata-rata dulu. Bapak selain untuk membina pramuka apa aja Pak? Selain ngajar di PKN, apa fokus di pramuka aja? Kalau di SMP ini kemarin tuh terakhir bantu-bantu PIK-R. Oh, PKN. PIK-R. PIK-R itu apa masalah apa konseling para remaja. Ah, iya ya. Berarti ada kegiatan selain pramuka ya Pak ya? Ada, cuma PIK-R itu terprogram dari BKKBN. Gitu. Mm-mm. Nah Pak, boleh kasih moto buat anak-anak di luar sana Pak untuk mengikuti pramuka itu sendiri? Kan ada banyak kan Pak manfaatnya untuk mengikuti pramuka Pak. Iya, bisa. Boleh Pak kasih. Moto kita dalam kepramuka itu intinya kita ikhlas bakti bina bangsa, terutama kita di dunia pendidikan itu menanamkan karakter itu, belajar kehidupan tuh untuk mendapat ilmu tuh kita belajar untuk ikhlas. Untuk anak-anak di sekolah-sekolah mana aja tuh tanamkanlah pendidikan tuh belajar untuk ikhlas. Jadi supaya penerapan ilmu tuh bisa kita serap untuk merangkul ke depannya. Jadi pendidikan tuh harus memang dari dasarnya harus ikhlas dulu. Jika kita ikhlas ya seiring sejalan bakal mengalir yang kita mau nanti. Jadi apapun itu yang kita jalani harus ikhlas ya Pak Iya. ya. Tadi kita udah bincang-bincang santai dengan pembina ekstrakurikuler Pramuka SMP Negeri 24 dengan Bapak Sugian Permana Putra. Makasih ya Pak ya, lain waktu kita ngobrol lagi dengan tema yang lainnya Pak. Siap Pak. Hai sahabat RBT TV, tadi udah kita berbincang-bincang dengan siswanya yang berprestasi, terus pembina pramuka. Sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 24. Halo Pak. Halo juga, Assalamualaikum. Nah, terima Siang. kasih ya Pak ya udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan saat ini untuk berbincang-bincang santai dengan kita. Nah, kita juga dan teman-teman yang lain biar tahu sekolah SMP Negeri 24 itu sendiri seperti apa. Dengan Bapak Tirta Jaya ya Pak ya, Kepala Sekolah. Ya. Nah, apa kabar Pak saat ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Kesibukannya sekarang gimana Pak? Kesibukannya Heeh. ya selain kepala sekolah di SMP Negeri 24 Desa Surau ini, yang pasti di masa pandemi ini harus banyak berolahraga. Banyak Nah, berolahraga. Hobi saya bulu tangkis untuk menjaga kesehatan tubuh dengan kuat, imun kuat, kita sehat. Jadi kita memimpin sekolah mesti harus sehat. Kalau badan kita sehat, ya pikiran kita tenang, anak buah di sekolah juga tenang dia. Jadi dia nggak kemana-mana. Kalau kepala sekolahnya sakit kan, dia berpikiran kemana. Jadi alhamdulillah insya Allah selama 2 tahun ini saya siap memajukan SMP 24 dan Benteng ini dengan nyaman. Ya alhamdulillah semua baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, sekarang ini kan masih pandemi nih Pak. Terus udah masuk ke sekolah seperti biasa ya Pak ya. Itu Pak untuk siswa-siswi tersendiri itu gimana untuk protokol kesehatannya Pak di Ya. sekolah ini? Untuk tatap muka ini sesuai edaran dari Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas, kita harus mematuhi semua persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan. Mulai dari pengecekan suhu sebelum anak masuk ke kelas, cuci tangan, semua fasilitas kita siapkan tempatnya. Di depan-depan kelas kita bangun wastafel untuk cuci tangan, WC kita siapkan, UKS. Bila suatu saat anak itu sakit, kita periksa, kita bawa ke puskesmas dan kita suruh dia pulang. Jadi semua kita siapkan sesuai dengan protokol kesehatan di bidang pendidikan selama tatap muka ini.
Berarti di depan ada guru piket juga nggak Pak? Disiapkan guru piket di depan, ada yang piket, Untuk ini apa ya? stay di depan, Nah. ada buku tamu, jadi guru di depan gerbang sekolah itu disiapkan meja piket, itu 4 sampai 5 orang berjaga di sana untuk memeriksa anak, mulai dari suhunya, kesehatannya semua, pakai masker, pakai vis penutup wajah, semuanya itu kita siapkan di protokol kesehatan sebelum masuk ke dalam kelas. Udah ada ini ya Pak, step by Stepnya ya, protokol kesehatan. sebagai sekolah tatap muka. Nah terus Pak, sekarang kan ini ujian ya Pak ya, menjelang ujian sekolah kan, karena nggak ada lagi ujian nasionalnya. Ya itu gimana persiapan untuk anak kelas 3-nya Pak? Ya, untuk anak kelas 3, anak kelas 9 kita siap. Ya, nanti ujian sekolah dimulai tanggal 19 April 2021 dan sebelumnya kita awali dengan ujian-ujian yang lain. Ujian tengah semester, kemudian ujian praktek dan ujian-ujian bakat seni anak juga kita uji nanti, sehingga bekal mereka untuk tamat ya ada. Karena kondisi Covid ini kita tahu sendiri, mulai dari pembelajaran daring, luring, kemudian tatap muka itu waktu dibatasi. Ini anak-anak harus banyak literasi di rumah, perpustakaan kita gunakan, jadi sehingga anak-anak kelas 9 harus siap untuk ujian. Jadi artinya mereka tidak kurang ilmu dan materi harus selesai. Materi pelajaran dari kelas 9 harus selesai untuk persiapan ujian. Itu kan Pak tadi udah ngobrol juga sama anaknya kalau belajar itu cuma sebentar ya Pak. Bapak Ya. juga udah jelasin cuma dibatasi dengan waktu. Itu kan anak kelas 3 itu atau anak kelas 9 membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk belajar. Itu bagaimana Pak dari sekolah sendiri untuk mengimbangi anak-anak itu cukup untuk belajarnya Pak? Ya, saya perintahkan Dewan Guru kurikulum untuk menyiapkan berupa portofolio anak-anak. Portofolio berupa materi-materi tambahan, baik itu tugas, kemudian video-video dan perpustakaan. Terutama anak kelas 9 ini harus banyak materi yang perlu dia selesaikan. Jadi setiap guru menyiapkan portofolio, tugas kelompok, dikumpulkan, diulangi lagi, dibahas lagi satu persatu. Terus kayak semacam bimbel kita di sekolah, karena siswa kelas 9 itu 16 orang, kita bisa bikin bimbel-bimbel kecil 5 kelompok atau 6 kelompok, sehingga materi yang kurang dibahas di bimbel-bimbel itu, dan itu sudah kami laksanakan sebelum-sebelumnya untuk menutupi kekurangan materi karena waktu yang terbatas. Di luar jam sekolah itu Pak kalau bimbel? Kalau kemarin masih jam sekolah, kita atur waktunya untuk anak kelas 9, kita selang-seling Pak, selang-seling, hari ini materi, besok bimbel, seling portofolio, sehingga anak-anak tidak kekurangan bahan Berarti persiapan ujian. udah banyak ya Pak persiapan untuk kelas 3, apalagi berbatasan dengan adanya Covid ini ya Pak ya? Ya, insya Allah Perbatasannya. anak kelas 9 siap untuk ujian nanti. Puncaknya tanggal 19 April 2021 itu ujian sekolah, penentuan kelulusan anak-anak dan ujian-ujian sebelumnya. Sekarang berarti lagi ujian nih Pak, anak kelas 3? Ya, alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Kita ujian tengah semester, bentuknya kertas pensil KP. Jadi mulai hari ini 2 minggu ke depan Pak ya, 2 minggu ke depan kita ujian tengah semester. Kalau di kelas jarak-jaraknya gimana Pak? Di jarak kan nggak boleh berdekatan. Ya, karena kita siswa itu 16 orang satu kelas, jadi masih bisa diatur 1,5 meter, masih cukup. Ya, 1,5 meter sampai 2 meter, dan ke belakang, dan ruangannya luas. Luas ya Pak ya? Karena siswa kita masih 16 orang satu kelas, jadi nggak terlalu banyak, masih bisa satu kelas dengan jarak-jarak tertentu 1 meter sampai 1,5 meter jarak. Berarti Aman. udah aman ya Pak ya? Untuk anak kelas 1, kelas 2 nya gimana Pak? Masuk sekolah apa libur sekarang? Anak 1-2 juga ikut ujian sama-sama, Ujian juga? serempak, ujian tengah semester serempak kita. Kelas 7 juga hari ini ujian mid tengah semester, kemudian kelas 8 dan juga kelas 9. Jadi hari ini tanggal 15 Maret serempak ujiannya. Serempak ujian. Bareng ya Pak? Ya, sama. Satu.
Nah, Pak, sekarang kan ujian yang kita tahu ujian nasional dihapuskan, jadi ada ujian sekolah. Itu dinilai dari kalau nggak salah adanya perilaku anak-anak, Pak. Ya. Nah, itu Sikap. gimana? Ya, sikap. Waktu daring kan kita di rumah itu, Pak. Anak-anak di rumah ya, jadi nggak langsung bertatapan muka sama gurunya. Itu ada perbedaan nggak, Pak, dari sebelum di daring, dirumahkan, sampai kita masuk sekolah? Ya. Anak-anak masih nilainya gimana, Pak, untuk etikanya kayak gitu? Sopan. Kalau memang nanti diprioritaskan untuk kelulusan itu nilai sikap dan perilaku, Mm-mm. kita bisa ambil kolaborasi. Memang kelemahan di daring Mm-mm. itu kan kita tidak bisa memantau ya. Mm-mm. Tapi dari segi disiplin anak bisa kita lihat di situ. Sikap disiplinnya. Misalnya guru memberikan jadwal daring tepat jam 8 misalnya. Tahu-tahu anak itu mulai jam 8.30. Di situ bisa juga dinilai dari absen juga, dari kehadiran yang online itu. Itu yang bisa kita pantau kalau di jarak jauh. Kalau misalnya di tetap muka ya jelas bisa kita lihat sehari-harian sikap anak dan perilaku. Kemudian kami juga di SMP 24 ini sistemnya dua, Mbak. Bisa daring, bisa luring waktu itu. Jadi kami kolaborasi seminggu online, seminggunya luring. Itu tadi dengan bimbel-bimbel tadi. Dia walaupun sedikit dapat sikapnya di daring, di luring kita ada tatap mukanya sedikit. Dia bisa terpantau perilaku anak. Penilaian sikap dan perilaku, terutama untuk kelulusan kelas 9. Dan juga kita juga perlu di kelas juga guru BK tetap masuk ke kelas, bisa memantau psikologi anak tentang sikap dan perilaku. Itu jadi penilaian nanti untuk kelulusan tentang sikap dan perilaku. Selain sikap apa lagi, Pak, kalau di sekolahnya? Ya untuk Kenaikan maupun kelulusan siswa. Selain penilaian dari ya sikap, dari nilai akademik ya, Pak ya? Akademik ya dari nilai ya. Nilai itu dari akumulasi dari semua nilai nanti. Nilai raport, nilai ujian mid semester kita gabung nanti. Baru jadi satu, jadi ujian sekolah di ijazahnya. Nilai semua, Pak, nilai semua. Dari mulai midnya, kesehariannya, kemudian semesternya, di puncaknya tanggal 19 April 2021. Itu udah Ujian sekolah. sebentar lagi ya, Pak ya, Ya. 19 April. Nih, Pak, untuk non akademik, Pak, masih jalan nggak waktu ini? Selagi COVID ini? Selama pandemi mungkin kita kurangi ya, Mbak ya, mungkin otomatis non akademiknya kayak eskul ya, memang nggak ada yang nggak jalan. Nah, Pak, tadi kan udah ngobrol tentang non akademik juga, tentang akademis, terus protokol kesehatan. Harapan Bapak ke depannya untuk sekolah tercinta kita ini, SMP Negeri 24 ini apa, Pak? Ya, Harapannya. jadi harapan ke depan Mm-mm. SMP 24 ini semakin maju, Pak, semakin maju dan kemudian sarana prasarana sarpras 2 tahun ini sekolah ini SMP 24 luar biasa. Sudah punya ruang lab IPA, sudah punya ruang kelas, ruang anak yang mumpuni, cukup bagus. Bila dibanding dengan sekolah-sekolah lain yang di dalam-dalam. Iya. Karena desa kami ini, desa Surau ini termasuk daerah 3T. 3T. Dan insya Allah ke depan selalu mendapat bantuan dari pemerintah. Dan baru-baru ini juga kami dapat bantuan dari pemerintah, itu berupa Chromebook komputer lengkap 15 buah dari kementerian, itu langsung dibantuan dari pusat, Mbak. Dan juga SMP 24 ini mendapat dana afirmasi ya berupa bantuan peralatan TIK. Itu harapan kami ke depan. Jadi mudah-mudahan pertama maju dan berkembang. Amin. Nah, kira-kira untuk menggambarkan SMP Negeri 24 ini dalam satu kata, itu apa, Pak? Smart ya. Smart ya, Pak? Pintar. Pintar ya. Iya. SMP 24 itu smart, pintar. Nah, terakhir, Pak, pesan untuk anak-anak di luar sana biar semangat belajar ke depannya, Pak. Untuk Siapa anak-anak. tahu anak-anak yang Bapak ajar nonton kan sekolah sini atau di luar sana yang nonton. Ya, jadi untuk anak-anak yang di luar sana, terutama yang untuk anak SD yang ada di lingkungan kita ini,
ya berlomba-lomba lah sekolah ke SMP Negeri 24 karena SMP 24 sekarang luar biasa majunya. Di sarana prasarananya udah mulai lengkap, guru-gurunya pintar-pintar sesuai dengan moto tadi smart ya, pintar. Iya. Kemudian guru sudah lengkap, guru lengkap, kemudian sarana prasarana lengkap dan suasana belajarnya kondusif, aman, nyaman, disiplin. Disiplin ya. Terutama saya memang disiplin dengan guru-guru yang tidak masuk, saya telepon, saya SMS, kemudian minta surat, kalau dia sakit minta surat keterangan dari dokter. Jadi semua kita satu suara, jadi yang tidak masuk izin, jelas tujuannya kemana, dan saya juga kalau kemana-mana selalu pamit izin sama kawan-kawan di sekolah dan sekolah tetap aman. Sekian Pak. Berarti smart dan disiplin ya Pak ya. Disiplin Jadinya. tambahnya, smart dan Ya. disiplin. Terima kasih Pak untuk memberikan waktu kepada kami untuk ngobrol-ngobrol, berbincang santai mengenai sekolah Bapak ini, sekolah SMP Negeri 24. Nah, mungkin di lain waktu kita juga diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan tema yang lainnya Pak. Boleh ya Pak ya? Ya, terima kasih. Nah, oke sahabat RBT TV, itu tadi episode kali ini kan yang di SMP Negeri 24 bersama Kepseknya, yaitu Pak Tirta Jaya. Nantikan episode-episode berikutnya dan follow media sosial yang kami punya, nanti ini bakal naruh di bawah ini untuk media sosialnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jenggini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.